Selamat datang di video ini, saya Ade Febrian dari Universitas Bina Sarana Informatika. Kita akan membahas mengenai 3 topik penting dalam video ini. Yang pertama adalah konfigurasi static routing mikrotik. Yang kedua adalah konfigurasi DHCP server. Yang ketiga yaitu cara memblokir situs tertentu. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi static routing pada mikrotik. Kita cek dulu VirtualBox-nya, kita akan menjalankan 2 Windows XP dan 2 mikrotik. Kita akan setting pada salah satunya, yaitu kita akan men-setting dulu Windows XP yang pertama. Mikrotik yang pertama kita masuk dulu ke dalam mikrotiknya. Kemudian kita namakan interface yang pertama adalah public. Kemudian interface yang kedua, header yang kedua adalah kita namakan lokal. Dan header yang ketiga kita namakan to router yang kedua. Ini memudahkan untuk penamaan dan akan memudahkan untuk men-settingkan IP address. Kemudian kita masuk ke address list, kita menambahkan IP address ke dalam public dengan IP 192.168.100/24. Kemudian apply, oke. Kita menambahkan IP address 192.168.10.1/24 ke dalam lokal, dan kita juga akan menambahkan 20.20.20.2/24 ke dalam router kedua. Ini media penghubung antara router pertama dan router kedua. Kemudian kita menuju ke router yang kedua. Router kedua ada di Windows XP 2. Kita masuk ke Winbox-nya, kita connect dulu ke dalam routernya. Yang pertama adalah interface-nya, kita ganti dulu dengan pertama adalah to router yang kedua, router yang pertama. Kemudian header yang kedua adalah lokal, dan kita akan setting IP address-nya ke dalam yang pertama adalah 192. Yang pertama router 2 itu router 1 itu adalah 20.20.20.3/24. Oke. Yang kedua adalah 192.168.20.1/24 untuk ke lokal. Kemudian kita akan mengecek apakah kita terhubung ke dalam router yang kedua di router yang pertama dengan mengecek pin 10.20.1/2. Kita terhubung ke dalam router yang kedua. Dan apakah kita terhubung ke dalam lokalnya router pertama, kita cek dulu ping 192.168.10.1. ini dia tidak bisa terhubung karena tidak ada rootnya. Kemudian kita akan menyeting rootnya di dalam IP, kemudian roots, kemudian tambahkan IP-nya. IP-nya itu adalah 192.168.10.0/24 dengan gateway yaitu 20.20.20.2. Apply dan oke. Kita setting dulu. Kita akan ping lagi apakah terhubung. Lihat kita sudah terhubung ke dalam lokalnya router yang pertama. Dia dinamakan static routing. Dan apakah kita bisa terhubung dari router kedua ke router pertama, kita akan setting terlebih dahulu. Di router kedua kita tambahkan juga rootnya. Di sini kita tambahkan 192.168.20.1/24 dan juga gateway-nya itu adalah 20.20.20.3/24. Apply, oke. Error. Sorry, ini tidak /24. Oke, kita masuk ke sini, ping dulu ke dalam sorry, ini kita hapus dulu. Kita akan masuk ke router yang pertama. Tadi setting ke Windows yang kedua.
kita akan setting ke Windows yang pertama. Kita tambahkan root ke dalam Windows yang router yang pertama. Kita tambahkan root 192.168.20.1/24 dengan kita tambahkan gateway 20.20.20.3 dan kita akan setting kita akan ping ke router yang kedua, ping 192, ping dulu ke routernya. IP routernya itu adalah 20.20.20.3. Kita terhubung ke routernya, kemudian kita akan mengecek ke dalam lokalnya 168.20.1. Kita juga terhubung ke router dari router 1 ke router yang kedua. Nah, ini berpengaruhnya itu adalah static routing. Static routing itu ada di bagian di sini. Ketika ini kita tidak nyalakan, maka dia tidak ada root ke dalam router yang kedua. Kalau kita nyalakan, kita terhubung ke dalam router yang kedua. Selanjutnya apakah kita bisa ping ke Google atau kita terhubung ke internet? Sini tidak terhubung, maka settingnya itu yang pertama adalah kita pergi ke dalam firewallnya, NAT, tambahkan NAT-nya, C-nya itu RC NAT, kemudian di dalam out interface-nya itu adalah public, kemudian action-nya itu masquerade. Kita apply, oke. Yang kedua adalah kita akan setting rootnya terlebih dahulu. Kita tambahkan gateway-nya saja dengan gateway 192.168.137.1, kemudian apply, oke. Kita ping terlebih dahulu. Oh, tidak bisa. Kalau kita ping dengan IP .8.8, kita bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk ke dalam ping Google? Karena kita belum memberikan DNS servernya. Setting DNS servernya itu pertama ada kita setting servernya itu dengan IP 192.168.137.1 dengan juga allow remote request. Kita checklist, apply, oke. Kita tes dulu ping Google. Nah, kita sudah terhubung ke internet. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server ini sangat mudah, yaitu dengan mengklik di sini ada DHCP server IP, DHCP server, kemudian kita klik DHCP setup, kita pasang interface-nya ke dalam public, kemudian IP-nya kita 192.0 kan, kemudian DHCP server network-nya ke 1, kemudian ini rank-nya kita tambahkan, rank-nya itu adalah misalkan 100 ke 254. Kita DNS servernya ini next, oke, sukses. Mari kita tes apakah DNS servernya itu bisa jalan dengan cara klik ipconfig. Kita mendapatkan IP yang berapa? Nah, ini dia, kita mendapatkan IP yang terakhir. Kalau misalkan kita ping dulu ya ke Google, apakah bisa? Ya, bisa. Kita terhubung ke dalam Google. Apakah kita bisa juga internet di sini dengan searching misalkan facebook.com, ya, kita bisa masuk ke facebook.com. Selanjutnya kita akan memblokir situs tertentu. Di dalam sini kita akan memblokir situs facebook.com. Kemudian kita akan masuk ke dalam IP firewall, tambahkan filter rule. Di sini kita tambahkan destination address dari
situs yang kita akan blokir. Contohnya kita akan memblokir situs facebook.com. Cara mendapatkan IP-nya yaitu kita klik lookup, kemudian kita ketikkan facebook.com. Kita akan mendapatkan address ini. Address ini kita tambahkan ke dalam destination address. Addressnya itu adalah 31.13.95, 31.13.95, kemudian 35. Di sini kita masuk setting actionnya itu adalah drop, sehingga ketika kita masuk ke Facebook kembali dia tidak bisa masuk. Kalau misalkan kita off-kan, maksud saya kita off-kan firewallnya, kita off-kan, apakah kita bisa masuk ke dalam Facebook? Kita bisa masuk, atau kita ping dulu ping facebook.com, apakah kita masuk? Ini masuk. Kalau kita nyalakan bloknya, apakah kita bisa masuk? Kita tunggu. Ini dia, request him out. Kalau misalkan saya nyalakan kembali, kita matikan. Coba nanti kita matikan, apakah kita masuk ke dalam Facebook. Nah, kita bisa masuk ke dalam Facebook. Jadi ini firewall filter rules bisa digunakan untuk memblokir situs tertentu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.